Selamat pagi, perkenalkan nama saya Felicia Lovilka dari kelas A dengan NIM akhir 024 akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan pada keempat agroekosistem yang berbeda. Agroekosistem merupakan sebuah lingkungan yang telah dikelola dan dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kepentingan produksi pangan, serat, dan produk-produk pertanian lainnya. Terdapat berbagai pola tanam yang dapat dilakukan agar mendapatkan hasil pertanian yang optimal, antara lain agroforestry, monokultur, polikultur, dan urban farming. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal, perlu diperhatikan juga aspek tanah pada suatu lahan, yaitu sifat tanah. Terdapat 3 sifat tanah, yaitu sifat biologi, fisika, dan kimia tanah. Yang pertama adalah organisme tanah. Berdasarkan grafik rata-rata jumlah organisme tanah pada keempat jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa jumlah organisme tanah banyak ditemukan pada lahan agroforestry, sedangkan yang paling sedikit ditemukan pada lahan monokultur dan polikultur. Hal tersebut dikarenakan agroforestry merupakan agroekosistem yang sedikit dilakukan pengolahan, sehingga organisme atau biota tanah di dalamnya lebih melimpah. Kemudian berat massa casting. Berdasarkan grafik rata-rata massa casting pada keempat jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa massa casting terbanyak ditemukan pada lahan monokultur, sedangkan ketiga lahan lainnya tidak ditemukan adanya casting. Lalu ketebalan seresah. Berdasarkan grafik rata-rata ketebalan seresah pada keempat jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa seresah dengan ketebalan tertinggi ditemukan pada lahan agroforestry, sedangkan yang terendah ditemukan pada lahan urban farming. Hal tersebut dikarenakan permukaan tanah lahan agroforestry selalu tertutupi oleh seresah berupa dedalan kering yang tidak pernah dihilangkan. Selanjutnya, ketebalan understory. Berdasarkan grafik rata-rata ketebalan understory pada keempat jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa understory dengan ketebalan tertinggi ditemukan pada lahan urban farming, sedangkan yang understory yang terendah ditemukan pada lahan monokultur. Hal tersebut dikarenakan permukaan tanah lahan monokultur sering dilakukan penyiangan gulma atau tanaman selain tanaman utama oleh petani. Dan yang terakhir adalah denaturasi. Berdasarkan data hasil pengamatan denaturasi tanah pada keempat jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa lahan tersebut memiliki kondisi yang sehat. Namun, hanya pada lahan agroforestry ditemukan titik pengamatan yang terindikasi kurang sehat. Hal ini terjadi akibat lahan agroforestry berukuran sangat luas dan kondisi antara titik lahan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kemudian, fisika tanah. Yang pertama adalah tekstur tanah. Berdasarkan hasil pengamatan tekstur tanah pada keempat jenis agroekosistem yang berbeda, ditemukan bahwa semua lokasi agroekosistem memiliki tekstur tanah yang berbeda. Perbedaan tekstur dapat diakibatkan oleh jumlah kandungan fraksi tanah pada setiap lahan berbeda. Kemudian konsistensi tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa pada keempat agroekosistem memiliki tingkat konsistensi tanah yang berbeda. Konsistensi tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tekstur tanah. Perbedaan tekstur tanah pada setiap agroekosistem juga dapat menjadi pengaruh perbedaan konsistensi tanah. Dan yang terakhir adalah bobot isi tanah. Berdasarkan data pengamatan, didapatkan hasil rata-rata bobot isi tanah tertinggi ditemukan pada lahan agroforestry, sedangkan yang terendah ditemukan pada lahan polikultur. Semakin rendah bobot isi tanah dapat menjadi indikator bahwa tanah pada agroekosistem tersebut gembur. Selanjutnya, kimia tanah. Berikut adalah jenis defisiensi unsur hara tanaman pada keempat jenis agroekosistem yang berbeda. Berdasarkan data pada tabel tersebut, lahan polikultur sebagai salah satu agroekosistem yang tanamannya tidak mengalami defisiensi unsur hara, yang mana diduga memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup. Defisiensi unsur hara yang terjadi pada ketiga agroekosistem lainnya didominasi oleh kekurangan unsur nitrogen sehingga tanaman tampak berwarna hijau kekuningan. Selain itu, pada agroekosistem urban farming juga terindikasi kekurangan unsur fosfor yang mana tanaman mengalami nekrosis. Berdasarkan aspek biologi,
fisika dan kimia tanah, dapat dikatakan bahwa keempat lahan agroekosistem memiliki sistem manajemen pengolahan tanah sudah cukup baik dan praktek manajemen lahan agroekosistem dapat dikatakan berlanjut. Manajemen agroekosistem dapat dikatakan berlanjut apabila penerapan manajemen tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan. Keempat jenis agroekosistem tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran organisme tanah, bahan organik seperti serasa dan understory yang cukup banyak. Selain itu, juga dapat dilihat dari tanah yang cukup gembur, dilihat dari bobot isi tanah dan sedikitnya tanaman yang didapati mengalami defisiensi unsur hara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keempat jenis agroekosistem termasuk ke dalam penerapan manajemen berlanjut. Selain itu, keempat jenis agroekosistem tidak berpeluang mengalami degradasi lahan. Hal tersebut dikarenakan ciri-ciri dari lahan yang mengalami degradasi adalah penurunannya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan keempat jenis agroekosistem tersebut tidak mengalami penurunan sifat tanah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.